Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan tentang materi kritik sastra, teori kritik sastra antropologi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 8. Di sini saya akan mengulang lagi apa sih teori kritik sastra antropologi itu. Masuk dalam pengertian kritik sastra antropologi. Jadi pengertian teori kritik sastra antropologi ini dalam kajiannya terdapat kebudayaan manusia secara konkret, sedangkan sastra adalah karya seni yang di dalamnya merefleksikan kebudayaan secara etimologi. Kata antropologi artinya adalah berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos berarti studi atau ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa antropologi ini adalah ilmu tentang manusia. Nah, lalu apa sih tujuan utama dari teori kritik sastra antropologi ini? Jadi yang pertama tujuannya adalah mengungkapkan makna budaya yang tersembunyi. Jadi teori ini menggali apa sih makna-makna atau simbolik yang ada di dalam suatu kebudayaan yang ditulis dalam suatu sastra yang tersembunyi di balik teks sastra yang dituliskan. Lalu yang kedua ada memahami hubungan antara teks sastra dan konteks sosial. Teori kritik sastra antropologi berusaha untuk menjelaskan bagaimana teks sastra dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, faktor politik, ekonomi, dan sejarahnya. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah menganalisis peran sastra dalam membentuk identitas budaya. Sastra seringkali berfungsi hanya sebagai sarana atau membentuk dan mempertahankan identitas budaya atau satu kelompok. Nah, di sini tidak hanya itu saja, tetapi ada pengkajiannya juga mengenai identitas budaya atau suatu kelompok yang ada di dalam suatu karya sastra. Yang keempat, fungsinya adalah membandingkan dan kontras sebagai budaya melalui sastra. Dengan menganalisis karya sastra menggunakan kritik sastra antropologi ini, kita dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam nilai-nilai, pandangan dunia, dan pengalaman manusia. Oke, selain tujuan, ada konsep penting dalam teori kritik sastra antropologi ini. Nah, pendekatan sastra digunakan karena mampu membedah sistem kebudayaan suatu masyarakat yang berasal dari pengalaman, pengetahuan, serta keyakinan. Jika sosiologi sastra menitikberatkan karya sastra sebagai refleksi kehidupan masyarakat dalam interaksinya, antropologi sastra ke arah kajian etnografi dalam karya sastra. Nah, jadi dengan demikian antropologi sastra ini adalah suatu alat bedah atau suatu karya sastra yang kita bisa mengetahui makna dan sejarah perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Lalu ada contoh penerapan teori kritik sastra antropologi. Seperti yang sudah ada pembagiannya bagaimana cara mengkritik sastra, dan salah satunya adalah mengkritik sastra dengan cara menggunakan teori kritik sastra antropologi. Nah, di sini ada contoh penerapannya. Apa saja contoh penerapan untuk teori kritik sastra antropologi ini? Antropologi sastra adalah studi yang menggabungkan sastra dan antropologi, menganalisis karya sastra melalui lensa budaya, mitos, dan adat masyarakat. Contoh penerapan analisisnya termasuk cerita pendek Mudik Total. Jadi di dalam cerita pendek Mudik Total ini mengkaji elemen bahasanya, religi atau dari sudut pandang agama, dan adat istiadat
dalam konteks budaya Jawa. Karena di dalam Mudik Total ini adalah kebudayaan yang diambil adalah kebudayaan Jawa. Selain itu ada novel Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Nah, kalau novel ini dijelaskan itu untuk memahami nilai-nilai hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama dalam konteks budaya. Jadi itulah materi yang terkait dengan kritik sastra antropologi.